Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat sore, saya ucapkan dari kota Jakarta. Saya sekarang sudah berada di stasiun Jakarta Gambir. Dan seperti biasa, apabila saya di stasiun, saya akan naik kereta api. Dan kali ini saya ingin mudik pulang kampung dalam rangka mudik lebaran tahun 2023, yaitu naik kereta api termahal, yaitu naik kereta api Gajayana kelas luxury. Harga tiketnya sendiri untuk lebaran tahun ini atau lebaran Idul Fitri ini itu tuh mencapai rekor ya, 1.690.000 per orang. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Suasana di stasiun Gambir sore hari ini sekitar pukul 17.29 pada tanggal 24 April tahun 2023. Ini cukup ramai. Jadi untuk tiket-tiket kereta api keberangkatan hari ini itu udah ludes terjual. Termasuk kereta api Gajayana dan nanti malam juga ada kereta api Gajayana tambahan seperti itu. Dari Jakarta menuju ke Malang untuk lebaran ini untuk kereta kelas eksekutif itu pilihannya banyak banget. Ada kereta api Gajayana, ada kereta api Brawijaya, dan ada kereta api Gajayana tambahan. Dan ketiga kereta yang lewat Kediri sampai Malang ini itu tuh kelasnya mewah ya. Untuk kereta api Brawijaya itu kelasnya eksekutif priority, Gajayana itu eksekutif luxury, dan Gajayana tambahan itu adalah eksekutif priority. Let's go, habis ini kita naik kereta api termahal. Oke, ini udah nyeta boarding pass. Dan kali ini saya mudik bareng istri. Jadi berdua ya. Dan ini tuh harga tiketnya satu orang tuh 1.690.000. Jadi berdua sama istri untuk mudik menuju ke Kediri itu kita habis sekitar 3,4 juta untuk naik kereta api Gajayana kelas luxury. Ini ketagihan nih naik luxury. Naik Brantas nggak mau, naik Singasari nggak mau. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam peron dan kereta api Gajayana akan disiapkan di jalur 3. Yang berada di jalur 2 ini adalah kereta api Argo Bromo Anggrek yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Gambir yang baru tiba di stasiun Gambir. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek ini akan menuju ke Jakarta Kota, akan istirahat terlebih dahulu, dicuci, dan akan menjadi kereta api Argo Bromo Anggrek keberangkatan malam dari Jakarta itu sekitar pukul 8 malam seperti itu. Ini kurang lebih sekitar pukul 17.54, tetapi rangkaian kereta api Gajayana itu belum masuk di jalur 3 stasiun Gambir. Jadi habis ini kereta api Gajayana akan dipersiapkan masuk di sini, dan untuk rangkaian luxury apabila dari Gambir menuju ke Malang itu berada di belakang pembangkit. Jadi setelah lokomotif ada pembangkit, luxury ditambah dengan 8 kereta eksekutif seperti itu. Mari kita tunggu rangkaian kereta api Gajayana masuk di stasiun Gambir. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek ini terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas eksekutif ditambah dengan luxury. Tetapi bedanya luxury yang digunakan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kelas luxury sleeper, jadi merupakan luxury generasi pertama. Dalam satu gerbong hanya tersedia 18 kursi dan tersedia kursi sleeper. Jadi untuk kereta api Gajayana sendiri itu luxury yang digunakan adalah generasi kedua yang konfigurasi seatnya adalah 1-2, di mana di dalam satu gerbongnya itu terdapat sekitar 28 kursi, tetapi nggak sleeper seperti itu. Untuk kereta luxury yang luxury sleeper seperti ini itu hanya tersedia di kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Taksaka yang memiliki relasi dari Gambir menuju ke Yogyakarta. Oke, rangkaian kereta api Gajayana yang akan saya naiki sudah tiba di stasiun Gambir dan saya tepat berada di depan gerbong Gajayana Luxury. Jadi di sini tuh rangkaiannya menggunakan rangkaian stainless steel, tetapi untuk rangkaian kereta api Gajayana yang kelas eksekutif itu menggunakan rangkaian eksekutif New Image angkatan 2016 dan 2017. Let's go, mari kita masuk ke dalam kereta.
Oke, mari kita masuk ke dalam kereta karena kereta Gajayananya udah tersedia di jalur 3 stasiun Gambir. Let's go. Malam. Ya Mbak, maaf ya. Dulunya nomor 2C sama B ya. Silakan kanan dan Oke, masih. sebelah kiri. Oke, Ya. Bisa. oke, masih. Oke, sini. Oke. Agak riuh ya kalau bawa barang agak banyak nih. Kita taruh dulu kopernya di atas. Nah, kayak gini nih rangkaian luxury dari kereta api Gajayana. Jadi itu di sini menggunakan luxury generasi kedua. Jadi itu di sini konfigurasi seatnya adalah 1-2. Coba lihat. Nah, 1-2 kayak gini, dan di sini tuh ada yang single seat, ada yang berdua. Karena saya bareng istri yang megangin kamera ini, makanya kami pilih seat yang berdua seperti itu. Kita lihat fasilitasnya yuk. Jadi di sini tuh langsung disediakan air mineral sebagai servis dari penumpangnya. Langsung tersedia selimut karena ini perjalanan malam, ditambah dengan headset. Jadi untuk menikmati audio video on demand yang tersedia di dalam kereta apinya. Di sini juga langsung tersedia masker tidur. Jadi untuk penutup mata ada lampu baca, dan di sini ada tombol untuk mengatur kursinya. Kursi electric seatnya di sini ada colokan USB untuk mengisi daya. Ada tombol di sini itu untuk memanggil kru. Nah, seperti itu. Istimewanya apabila kita naik kereta kelas luxury seperti ini, kita tuh ada istilahnya pramugari khusus di dalam kelas luxury-nya seperti itu. Jadi dibedakan dengan pramugari yang bertugas di kelas eksekutif. Jadi ada satu seperti itu. Di sini juga ada colokan listrik untuk mengisi daya, ditambah dengan audio video on demand-nya seperti itu. Tetapi kekurangannya apabila naik kelas luxury generasi kedua seperti ini, itu jarak antara kita duduk dengan audio video on demand itu agak jauh kayak gitu. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 meter, makanya butuh headset yang panjang karena colokan headsetnya berada di sini, bukan berada di bagian armrest kita seperti itu. Untuk bagasinya seperti ini, jadi cukuplah untuk naruh koper, naruh tas seperti itu. Nah, ciri khas dari kereta kelas luxury generasi kedua itu tuh menggunakan cangkang seperti ini sebagai pelindung penumpangnya kayak gitu. Jadi untuk kursinya ini tidak bisa direbahkan 170 derajat, jadi cuma sekitar 120 derajat, tetapi kereta luxury generasi kedua itu menggunakan double leg rest. Jadi di sini ada leg rest, bisa diperpanjang leg restnya juga nih. Jadi apabila ini diluruskan, kaki kita bisa lurus kayak gitu. Kita lihat fasilitas di sini. Nah, di sini tuh ada ruang khusus untuk pramugarinya. Jadi kayak ada minibar kecil kayak gitu. Jadi di sini nanti selama perjalanan kita akan mendapatkan snack, akan mendapatkan makan 1 kali, ditambah ada beberapa minuman seperti itu. Untuk legroomnya sebetulnya lega, tetapi apabila kita duduk di bagian ujung seperti ini, itu tuh membutuhkan headset yang memang bener-bener panjang banget. Coba lihat, ini kabelnya aja sampai muter-muter berapa kali. Ini memang membutuhkan apa ya? Effort apabila kita ingin menikmati audio video on demand-nya seperti itu. Alhamdulillah sekarang mudik udah bisa sama istri, dan kali ini kita mencoba kereta termahal kelas luxury. Gimana nih perasaannya? Seneng dong. Diajak naik Brantas nggak mau, diajak naik Singasari nggak mau. Gajayana ya, ini yang paling cepet sih ya. Ya, habis ini paling cepat. Terus nggak pegel. Pas nyampe Kediri tuh nggak pegel. Fresh gitu ya. Ditambah lagi memang keberangkatan paling cocok nih Gajayana ya. Bisa Jamnya kalau iya, kita ngejar, menyesuaikan banget kami nih. kalau ngejar penerbangan dari Sumatera terus ngejar ini keburu gitu maksudnya. Iya. Mantap ya. Mewah dong, emang paling mewah kan? Iya, paling mahal lagi nih. Paling Enggak, mahal. sebenarnya ada yang lebih mewah. Yang lebih mewah tuh Argo Perumahan Anggrek sama Taksaka.
Tapi luxury juga. Luxury sleeper. Luxury sleeper. Nah, Itu next full. time kita coba. Next time kita Oke. coba. Nah, karena keberangkatan kereta api Gajayana ini sekitar pukul 18:40 dan sebelum kita berangkat, kita itu masih bisa untuk menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Mari kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu aja, biar lebih nyaman dan tenang saat melakukan perjalanan. Let's go! Sebetulnya apabila kita naik kelas luxury, priority, atau panoramik, kita tuh mendapatkan fasilitas lounge di stasiun Gambir ini. Tersedia dua konsep untuk lounge-nya. Yang pertama adalah open space, jadi ada open lounge, dan ada yang indoor. Jadi ada istilahnya ada outdoor dan indoor. Yang outdoor tuh berada di, apabila kita masuk setelah boarding, kita naik ke atas sebelah kanan. Tetapi apabila yang indoor, kita setelah boarding naik ke atas itu sebelah kiri, seperti itu. Dan perbedaannya untuk di dalamnya itu ruang tunggunya sama, untuk kursinya hampir sama, dan untuk varian snack dan minumnya juga sama. Tetapi apabila saya boleh memilih, saya lebih prefer yang indoor, karena yang outdoor tuh kalau menurut saya itu agak gerah. Jadi apabila yang indoor itu lebih cozy, dan kita lebih nyaman nunggu di situ, dan istilahnya adem. Jadi apabila teman-teman naik Brawijaya Priority, Taksaka Tambahan Panoramik, atau Sembrani Luxury, Gajayana Luxury, kita bisa nunggu di lounge seperti itu. Mantap! Selama libur Hari Raya Idul Fitri untuk tahun 2023 ini, itu banyak banget kereta api tambahan yang berjalan, terutama untuk yang menuju ke arah kota Yogyakarta. Itu dari Gambir, banyak banget. Dan bahkan untuk Taksaka tambahan, itu tersedia 3 kali keberangkatan dalam satu harinya, baik dari Jogja maupun dari Jakarta. Belum Taksaka regulernya, rame banget memang. Nah, di sini ada kode F4310, jadi F merupakan train mark. Di sini rangkaian kereta api Gajayana kelas luxury bisa digeber sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. 43 merupakan berat maksimal 43 ton, dan 10 merupakan jenis roda yang digunakan menggunakan jenis roda K10. Di sini untuk rangkaian luxury-nya, jadi asli buatan dari PT Industri Kereta Api atau PT Inka di Madiun. Jadi asli buatan Indonesia. Baik untuk rangkaian kelas eksekutif maupun luxury, ini diproduksi oleh PT Inka di sini, seperti itu. Oke, ini kereta api Gajayana yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir, dan waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Kediri apabila kita naik kereta api Gajayana itu kurang lebih sekitar 10 jam. Jadi kereta api Gajayana itu menjadi kereta api tercepat yang menghubungkan Jakarta, Kediri, Tulungagung, Blitar, dan menuju ke Malang. Dan untuk harga tiketnya itu merupakan salah satu yang termahal. Untuk eksekutifnya sendiri di hari biasa itu tuh bisa tembus 750 sampai 825.000. Tetapi untuk hari lebaran ini itu sekitar 850.000. Dan untuk luxury-nya ini memang ugal-ugalan banget, yaitu sekitar 1.690.000. Tapi demi nyenengin istri, ya udahlah, nggak apa-apa. Di bagian armrest sini itu tuh terdapat ruang seperti ini, dan ruangannya ini tuh berisi meja lipat kecil. Jadi meja lipatnya ini bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja seperti itu. Ini nyaman banget ya. Ini selonjoran, full selonjoran, istri juga full senyum.
naik kereta api tercepat menuju ke Kediri. Gaskeun. Sebagai ucapan selamat datang di kereta Gajayana, hari ini ada welcome drink Kak. Oh gitu ya. Ada 3 rasa, ada kacang hijau, jeruk sama apel. Makanya bertanya mana? Saya apel. Kacang hijau, jeruk sama apel ya. Mantap. Biasanya nggak ada welcome drink mbak, tapi ini udah ada lagi. Memang baru atau macam mana? Hari ini new konsep Kak. Oh new konsep ya. Oke, beruntung banget lah saya yang ngerasain new konsep ya. Selamat datang ya Kakak. Oke. Oke. Maaf, Kakaknya yang apel ya. Saya apel. Selamat menikmati Kakak. Makasih. Suka yang seger ya Kak. Ternyata new konsep nih untuk welcome drinknya. Mantap nih. Makasih ya mbak ya. Mantap nih. Sekalinya kita naik kereta api Gajayana kelas luxury. Ini new konsep ya. Kemarin naik kereta api Argolawu kelas luxury nggak ada welcome drink kayak gini ya. Nggak ada, tapi dapat teh. Dapat teh ya, teh pucuk. Jadi itu teh pucuk di snacknya. Tapi ini welcome drink, kita baru berangkat langsung dikasih minuman kayak gini, ini mantep ya. Ada 3 pilihan tadi, kacang hijau, apel, sama jeruk. Mantap. Ini katanya tadi dari pramugari yang bertugas di kelas luxury, ini merupakan new konsep dari pelayanan di kereta api kelas luxury seperti itu. Jadi di sini tuh kita baru berangkat langsung mendapatkan jus. Ini mantap banget ya, menggunakan gelas kaca seperti ini. Dan mari kita lihat nanti servis lainnya tuh seperti apa. Jadi sebelumnya tuh saya beberapa kali udah banyak banget naik kereta kelas luxury itu tidak mendapatkan welcome drink. Biasanya mendapatkan welcome drink kayak gini tuh dulu tuh di kelas priority. Tetapi dari pihak ketiga juga, bukan yang dari PT KAI-nya sendiri ya kalau nggak salah, penyedia untuk makanannya kayak gitu. Ini mantap banget, udah kayak naik pesawat kelas bisnis sih kayak gini rasanya. Nah, Malam hari ini menunya ada 2 Kak. Ada ayam asam manis sama ikan dori. oh gitu. Saya ayam. Manisnya enak. Saya ayam. Maknya ayam. Ah, Ayam sama dori apa? Ikan dori dicari Kakak. Ayam aja deh. sekarang ada 2 pilihan ya, Pak ya. Biasanya cuma 1 gitu, nasi goreng, nasi goreng. Mantap nih. Trolinya udah kayak pesawat ya sekarang ya. Memang new konsep memang nih. 1 bulanan ini ya. Oke, mantap. Kakak ayam asam manis betul. Sudah ada gabus sendok sama ada putih. Mbak, bisa gelasnya nih, Mbak? Oke. Terakhir kita naik Argolawu Luxury nggak dapat kayak gini ya. Nasi goreng ya. Mantap. Oke. Sudah ada puding. Oke. Ada Oke. pudingnya. Oke, makasih Mbak ya. Semoga menyenangkan ya Kak. di dalam Siap. perjalanan hari ini. New konsep kan Mbak ya? Mantap. Jadi itu seperti biasa apabila kita naik kereta kelas luxury seperti ini tuh kita pasti mendapatkan fasilitas makan. Tetapi untuk makanannya ini memang benar-benar apabila dibilang new konsep, ini konsepnya memang baru. Di sisi lain trolinya itu udah berbeda. Trolinya itu udah macam-macam ala-ala pesawat, ditambah lagi untuk meals on board itu tuh udah ada pilihan. Biasanya kan cuma 1 pilihan, nasi goreng atau nasi ayam sambal bangkok udah. Tapi ini ada 2 pilihan untuk Gajayana Luxury pada hari ini. Itu tuh ada nasi ayam dan ada nasi ikan dori. Tapi untuk kali ini saya memilih nasi ayam. Di sini tuh udah ada kayak nampannya khusus kayak gini ya. Jadi untuk makan langsung ada air mineralnya juga, ditambah ada puding. Pudingnya ada wadah khususnya juga kayak gini. Kita buka makanannya. Wih, ini salah satu menu yang saya suka sih apabila saya mendapatkan menu seperti ini. Jadi tahu crispy-nya ini udah saya jamin itu enak banget. Ditambah ada ayam, terus ada sayur, ada sambal, sama nasi. Nasinya ini masih panas juga. Ada sausnya juga. Kita makan.
Ini sekitar pukul 20.02, kereta api Gajayana yang saya naiki persiapan berjalan langsung di stasiun Pegadaian Baru. Coba dengarkan ya saat berjalan langsung di stasiunnya. Ini di dalam kereta kelas luxury, ini berisik banget, gemblodak banget. Nggak bisa bayangin apabila kita naik di kelas eksekutifnya itu pasti gemblodak banget tuh, eksekutif New Image 2016-2017. Nah, bisa denger sendiri kan. Jadi suaranya itu masuk ke dalam gerbong kayak gitu ya, masuk kenceng banget, ditambah lagi itu keretanya goyang-goyang. Nah, barusan tuh berjalan langsung di suatu wesel stasiun Pegadaian Baru, itu berisik banget nih. Gajayana is always Gajayana, pasti akan menjadi Gajayana juga. Udah saatnya sih rangkaian kereta api Gajayana itu ganti stainless steel. Oke, di kereta kelas luxury generasi kedua ini hanya terdapat satu toilet dan tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita. Dan letaknya cuma di salah satu sisi kereta. Untuk dari Jakarta menuju ke Malang, ini letaknya berada di rangkaian paling belakang kereta luxury ya. Mari kita masuk. Nah, jadi pintunya di sini tuh menggunakan pintu lipat seperti ini. Jangan lupa nguncinya ini 2 kali, bagian tengah sama bagian samping. Apabila teman-teman nguncinya bagian samping aja, ini masih bisa terbuka kayak gitu. Apabila didorong dari luar, kan orang-orang di luar kan nggak tahu ini ada orang atau enggak kayak gitu. Nah, fasilitasnya kayak gini, ada cermin, ada wastafel kecil, ada tisu, ada sabun, ada kloset duduk, dan ada tisu juga di sini. Tempat sampahnya itu berada di sebelah sini. Nah, ini salah satu servis yang agak berbeda nih ya. Biasanya untuk pembagian kopi atau teh itu langsung dibagikan kepada para penumpang, tetapi sekarang tuh ada trolinya. Sekalian ada pembagian roti kayak gitu. Ini salah satu servis new konsepnya nih ya. Mantap nih. Jadi selama perjalanan nggak bosen. Dari Jakarta menuju ke Cirebon udah full kenyang ya. Dilarang untuk lapar nih penumpang nih. Jadi kita bisa request mau mentahan kayak gini atau langsung diseduh juga bisa kayak gitu. Ini goyang-goyang di rangkaiannya nih Gajayana nih. Itulah. Sekitar pukul 21.03 ini kereta api Gajayana yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cirebon. Dan kereta api Gajayana yang saya naiki ini tuh ndak masuk akal. Jadi masuk Cirebon itu awal kurang lebih 17 menit. Jadi sebetulnya pemberhentian normalnya kereta api Gajayana di stasiun Cirebon itu sekitar 7 menitan. Jadi apabila ditambah 17 menit, ya udah kita berhenti di sini kurang lebih setengah jam. Dan kereta api Gajayana di sini terjadi proses pengisian air untuk kereta luxury maupun eksekutif, ditambah ada pergantian masinis. Nah, ini masinisnya yang dinas dari Jakarta menuju ke Cirebon udah turun ya dari lokomotifnya. Nah, di kota Cirebon itu terdapat 2 stasiun besar, yaitu ada stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Tetapi untuk pemberhentian kereta api Gajayana itu terletak di stasiun Cirebon. Habis ini dari stasiun Cirebon Perujakan kita akan berbelok ke kanan, karena rute dari kereta api Gajayana adalah via jalur selatan. Jadi via Purwokerto, Yogyakarta, Kertosono, lalu berbelok ke kanan lagi menuju ke Kediri sampai stasiun tujuan akhirnya yaitu stasiun Malang. Dari stasiun Cirebon ini, kereta api Gajayana bakal diperbolehkan untuk kecepatan maksimal 120 km per jam sampai ke stasiun Prupuk. Nanti akan diperbolehkan lagi kecepatan maksimal itu dari stasiun Kebasen sampai ke Yogyakarta dan Solo Jebres sampai ke Kertosono. Dari tadi naik kereta api Gajayana tapi belum terlalu ngeh ya lokomotifnya itu CC206 berapa. Kita maju ke depan terlebih dahulu. Pembangkitnya ini agak berisik, jadi lokomotifnya adalah CC206-1376 atau CC206-76 di Poindok CPN atau Cipinang. Jadi sekarang tuh kereta api Gajayana itu lagi berhenti di pusat dari daerah operasi 3 Cirebon. Kita nanti akan berbelok ke kanan dan akan memasuki daerah operasi 5 Purwokerto, lanjut daerah operasi 6 Yogyakarta, daerah operasi 7 Madiun sampai ke daerah operasi 8 Surabaya. Jadi untuk perjalanan kereta api Gajayana ini cukup panjang ya. Dan sebagai informasi juga teman-teman, kereta api Gajayana merupakan kereta api yang memiliki rute terjauh di Indonesia. Jadi untuk kereta kelas eksekutif ataupun kereta lainnya, untuk rute terjauh adalah kereta api Gajayana.
Dan untuk waktu tempuhnya dari Jakarta menuju ke Malang itu sekitar 12-13 jam. Salah satu yang tercepat ya. Ini apabila dulu belum di-upgrade kecepatannya, masih maksimal 100, ini waktu tempuhnya bisa kurang lebih 15-16 jam. Tetapi sekarang sarana prasarananya udah di-upgrade dan kecepatan juga udah di-upgrade, makanya bisa memangkas waktu tempuh yang lumayan nih untuk kereta api Gajayana. Nah, rangkaian kereta api Gajayana kelas luxury yang saya naiki pada hari ini adalah K1-01950, yaitu eksekutif yang mulai berdinas pada tahun 2019. Ini dia mulai dinasnya, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Tanggal 17 bulan 5 tahun 2019. Dan untuk kereta kelas luxury ini tuh tanda kereta apinya tuh beda ya untuk tanda keretanya. Jadi untuk papan namanya ini warnanya itu dominan warna hitam dengan fontnya itu warna emas seperti ini. Dan untuk liverinya itu menggunakan warna emas seperti ini juga. Nah, ciri khas dari kereta kelas luxury adalah mengorbankan salah satu pintu di salah satu sisinya. Jadi pintunya ini digantikan fungsinya sebagai toilet ya. Jadi untuk kereta bagian belakang, karena depannya bagian sana yang ada toiletnya di sini, itu pintunya cuma ada di salah satunya doang, jadi sebelah sana doang. Untuk bagian sini itu digantikan toilet seperti ini. Padahal secara normal itu tuh di dua sisi kereta harusnya ada 4 pintu. Nah kayak gini, ini ada pintu, di sana juga ada pintu. Tetapi untuk di kereta kelas luxury ini tuh cuma ada 3 pintu seperti itu. Nah, untuk rangkaian kereta api Gajayana di sini masih menggunakan sambungan karet seperti ini. Jadi sambungan yang banyak digunakan di kereta api di Indonesia. Jadi ada 2 jenis sambungan ya. Jadi sambungan karet seperti ini dan sambungan akordeon. Untuk sambungan akordeon itu ada di kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Taksaka. Dan beberapa kereta api seperti Argo Lawu tambahan, Argo Dwi Pangga tambahan kelihatannya juga udah menggunakan sambungan akordeon. Jadi kereta api Gajayana yang saya naiki sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon. Dan sekarang waktu itu menunjukkan pukul kurang lebih setengah 10 malam. Jadi kurang setengah jam lagi, pukul 10 malam, lampu yang ada di kereta kelas luxury ini bakal di-set menjadi mode malam. Biasanya jam 10 malam seperti itu. Dan ini kereta api Gajayana udah berjalan ngebut banget. Jadi kecepatannya ini bisa kecepatan maksimal sampai 120 km per jam. Dan kalau menurut saya pribadi, lepas dari Cirebon ini, rangkaiannya itu berjalannya lebih anteng. Jadi walaupun ini digeber dengan kecepatan maksimal, itu tuh nggak gemblodak saat kita naik dari Gambir menuju ke Cirebon itu tadi. Jadi lebih anteng, lebih cocok untuk tidur nih, kayak gitu. Walaupun berisik sih masih berisik, tapi nggak terlalu goyang-goyang kayak gitu ya. Ini sekitar pukul 21:45, jadi 10 malam kurang 15 menit. Ini lampu yang ada di kereta kelas luxury, lampu utama itu udah banyak dimatikan, jadi diredupkan seperti ini. Hanya tersisa beberapa lampu. Biasanya sih lampu di bagian ujung kereta seperti itu. Jadi apabila kondisinya seperti ini, mode malam seperti ini cocok banget untuk tidur. Jadi biasanya mode malam ini tuh dinyalakan rata-rata itu pukul 10 malam dan dinyalakan itu rata-rata sekitar pukul 5 sampai setengah 6 pagi kayak gitu. Oke, ini udah cocok banget ya untuk tidur. Udah selimutan ditambah dengan lagu puong-puong, mantap. Akan termasuk kereta api Taksaka yang tujuan akhir stasiun Gambir. Harap berhati-hati, mohon untuk sementara tidak terlalu dekat dari jalur 2. Sekitar pukul 23:13 kereta api Gajayana sudah tiba di pusat dari daerah operasi 5, yaitu di stasiun Purwokerto. Ini kereta api Gajayana masuk di jalur 3 dan waktu masuk
Ini tadi bertemu dengan kereta api Taksaka, salah satu kereta api favorit saya, bahkan bisa dibilang favorit nomor 1 sekarang, yang memiliki relasi dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Gambir. Di sini rangkaian kereta api Taksaka itu menggunakan livery spesial ya. Jadi satu-satunya yang menggunakan livery seperti ini itu cuma kereta api Taksaka. Dan liverinya ini brandingnya Hype Trip. Jadi kereta api Taksaka tidak ada branding Argo, tetapi itu lebih dari Argo nih. Kecepatan juga cepat, bisa dibilang salah satu yang tercepat di rute Jogja menuju ke Jakarta juga. Dan untuk kelasnya ini bahkan kelas luxury sleeper generasi pertama. Dan rangkaiannya ini juga spesial ya, karena di sini tuh menggunakan sambungan akordeon kayak gini nih. Ini beda banget emang Taksaka, anak emas emang kan. Untuk tambahannya di Lebaran Idul Fitri pada kali ini itu ada 3 sehari. Padahal keberangkatan regulernya itu ada pagi, ada malam, baik dari Gambir ataupun dari Jogja. Dan tambahannya itu ada pagi, ada malam, dan ada sore. Ini ngeri banget memang pasarnya Taksaka. Mantap. Ini kereta api Taksaka diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Next time kita naik Taksaka. Sebagai informasi saja, sekarang tuh jalur dari Cirebon menuju ke Purwokerto itu udah lancar ya, karena jembatan Kali Gelagah di antara stasiun Linggapura dan Bumi Ayu yang dulunya ambrol sekarang tuh udah dibangun kembali dan sudah beroperasi. Jadi di antara Linggapura dan Bumi Ayu itu sudah tidak ada switch over. Makanya ini tadi kereta api Gajayana berjalan langsung di stasiun Linggapura dan berhenti sebentar di stasiun Bumi Ayu. Dan stasiun Bumi Ayu untuk Lebaran kali ini itu udah berbeda, udah ada kanopi, jadi keren banget. Dan ini masuk stasiun Purwokerto, kereta api Gajayana itu awal sekitar 10 menitan. Jadi waktu tempuhnya dari Jakarta menuju ke Purwokerto juga tambah cepet sih dengan tidak adanya switch over lagi. Tetapi kayak sayang ya, dulunya tuh kayak ada momen persilangan di jalur double track, tetapi sekarang cuma momen papasan doang sih. Stasiun Purwokerto, salah satu stasiun besar yang ada di Indonesia, dengan frekuensi perjalanan kereta api yang lewat sini itu juga rame banget dan kebanyakan itu menuju ke arah Jakarta. Karena stasiun Purwokerto ini bisa dibilang tuh jalur tengah ya. Untuk jalur selatan utamanya itu berada di stasiun Kroya. Karena di stasiun Kroya itu terdapat perpecahan jalur menuju ke Purwokerto dan menuju ke Bandung seperti itu. Nah, rangkaian kereta api Gajayana yang eksekutif seperti yang sudah saya bilang sebelumnya menggunakan rangkaian Mill Steel eksekutif New Image angkatan tahun 2016. Dan untuk rangkaian seperti ini tuh terkenal gemblodak dan kurang nyaman kalau menurut saya pribadi apabila digeber dengan kecepatan tinggi. Nah, ada beberapa kereta api yang memakai rangkaian seperti ini dan bahkan digeber sampai kecepatan maksimal. Untuk yang kecepatan maksimal itu ada kereta api Gajayana, ada kereta api Sembrani, Gambir Surabaya Pasar Turi PP, ada kereta api Argo Sindoro dan Argo Muria, Gambir Semarang Tawang PP. Dan ada juga kalau nggak salah Argo Cirebon, Gambir menuju ke Cirebon PP itu bisa sampai kecepatan 120 km per jam. Dan ada beberapa kereta api juga yang menggunakan rangkaian seperti ini. Itu tuh ada kereta api Kertanegara. Jadi Kertanegara itu startnya dari Purwokerto sini menuju ke Malang PP seperti itu. Dan ada satu lagi nih, yaitu kereta api Purwojaya yang memiliki relasi dari stasiun Gambir, Purwokerto lanjut menuju ke Cilacap PP. Perjalanan untuk menuju ke Kediri masih lumayan panjang. Jadi ini tuh sekitar pukul setengah 12 malam dan jadwal ketibaan di stasiun Kediri itu sekitar pukul setengah 5 pagi. Jadi dalam perjalanannya ini lepas dari stasiun Purwokerto sampai ke stasiun Malang, kereta api Gajayana akan menyusul 2 kereta api jarak jauh. Yang pertama ada kereta api Singasari yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen Kediri menuju ke Blitar. Yang kedua ada kereta api Jayakarta yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen, Lempuyangan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, kereta api Singasari ini bisa dibilang tuh salah satu opsi apabila kita merasa kereta api Gajayana ini kemahalan harga tiketnya. Karena jadwal keberangkatannya dari Jakarta itu nggak terlalu beda, tetapi ya beda tempat pemberangkatan. Untuk Gajayana di Gambir, Singasari di Pasar Senen. Dan untuk waktu ketibaannya itu tuh, untuk tiba di Kediri itu jaraknya lumayan jauh ya, hampir sekitar 2 jaman. Dan untuk jadwal keberangkatan dari Jakarta itu lebih duluan Singasari sekitar 1 jam. Tetapi untuk kereta api Singasari itu pemberhentiannya memang banyak banget, bisa dibilang tuh kereta api odong-odong atau kereta api lokal yang
seolah-olah macam kereta jarak jauh, tapi emang jaraknya jauh, Jakarta Blitar kayak gitu. Tetapi pemberhentiannya baik di Daop 1, Daop 3, Daop 5, Daop 6, apalagi Daop 7, itu apabila digabung banyak banget memang. A few moments later. Sekitar pukul 04.21 baru bangun lagi. Dan ini posisi kereta api Gajayana diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono. Dan tandanya satu stasiun lagi itu merupakan tempat tujuan saya, yaitu di stasiun Kediri. Ya kurang lebih sekitar 20 menitan lagi sih. Dan habis ini kereta api Gajayana akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kediri Blitar sampai ke stasiun Malang. Karena di stasiun Kertosono ini terdapat dua perpecahan jalur. Apabila berbelok ke kiri itu menuju ke arah Jombang Mojokerto sampai ke stasiun Surabaya Gubeng. Oke, mari kita siap-siap ya. Dari tadi tuh nyempil tapi nggak pernah kita lihat ya. Mari kita lihat isi dari audio video on demand-nya. Yang pertama di sini ada menu film. Jadi untuk filmnya di sini tuh ya lumayan bervariasi ya. Dan untuk film keren-kerennya tuh judulnya tuh ada job profile kondektur, job profile masinis, job profile petugas langsir, job profile pengatur perjalanan kereta api. Itu salah satu film-film recommended yang ada di sini. Terus kita lihat menu lainnya, ada musik kosong, it's empty. Terus ada menu raw, nggak bisa berfungsi, sayang banget nih, padahal salah satu menu yang keren ya. Terus ada internet juga nggak bisa ya. Ada permainan, loading lumayan lama. Nah, di sini ada beberapa permainan yang istilahnya agak lumayan lama ya. Jadi kayak zaman saya SMP udah ada nih. Ya, untuk menu-menunya seperti itu kayak gitu. Jadi dengan new konsepnya, untuk pelayanannya udah new konsep. Kayak saya dapat teh, dapat kopi, dapat roti, dapat konsep new makan kayak gitu. Tapi untuk layanan audio video on demand-nya diharapkan juga new konsep lah. Maksudnya untuk film dengan musik kan harusnya bisa menjadi hiburan untuk penumpang ya. Dan ini terbatas banget pilihannya kayak gitu. Semoga next time bisa lebih baik lagi. Udah berapa kali ya saya komplainnya masalah audio video on demand mulu. Oke, jadi habis ini kita akan segera tiba di stasiun Kediri. Jadi untuk perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam naik kereta api Gajayana kelas luxury ini rasanya lumayan nyaman. Awal-awalnya itu seperti biasa, seperti kayak rangkaian Gajayana, itu tuh gemblodak banget ya untuk di kereta kelas luxury-nya. Tetapi lepas dari stasiun Cirebon itu berangsur lumayan nyaman, dan dari Purwokerto menuju ke Jogja dan bahkan sampai ke stasiun Kediri ini lebih better lagi untuk rangkaian kereta api Gajayana ini. Mungkin efek dari sarana prasarana yang lebih baru ya dibanding dari Jakarta menuju ke Cirebon seperti itu. Dan untuk pelanggan kereta api Gajayana pada hari ini baik di kelas eksekutif, di kelas luxury itu rame banget. Jadi untuk hari ini tuh tiketnya penuh, walaupun ini harga tiketnya itu ugal-ugalan ya, 1.690.000 per orang. Nyatanya penikmat atau pelanggan kereta api Gajayana itu memang nggak bisa dipungkiri ya. Itu memang sudah terbentuk selama kurang lebih 26 tahun. Karena kereta api Gajayana ini kan lahirnya sekitar tahun 1997 juga nih. Ini kan tahun 2023. Jadi selama 26 tahun itu udah melayani rute Malang, Kediri, Yogyakarta, Purwokerto sampai ke Jakarta PP seperti itu. Nah, ini kan saya udah lama banget nih nggak naik kereta api Gajayana kelas luxury, dan ternyata itu udah ada hal yang berbeda, terutama di layanan dari makanannya. Jadi untuk makanannya itu trolinya udah menggunakan troli ala-ala pesawat dengan
pembagian makanannya itu menggunakan istilahnya model new concept seperti itu ya. Jadi untuk makanannya itu udah ada variannya, nggak hanya satu doang. Yang dulu tuh cuma satu, dan sekarang tuh kita udah nggak mendapatkan snack. Jadi snacknya tuh biasanya kan snack bocil kayak gitu. Jadi ada wafer, biasanya ada kacang, ada puding. Sekarang tuh snacknya itu udah dipecah kayak gitu. Jadi apabila kita mendapatkan servis makannya itu langsung ada pudingnya, terus langsung ada air mineralnya, dan kita juga langsung mendapatkan welcome drinknya. Nah, untuk jusnya itu digantikan dengan welcome drink ini, dan untuk pudingnya digantikan waktu dibagikan makan gitu nih. Dan kita dapat satu lagi, teh ataupun kopi, ditambah kita mendapatkan sebuah roti. Mungkin snacknya tuh dibagi menjadi 3 itu ya, 3 bagian seperti itu. Yang kurang cuma kacangnya. Saya harap kacangnya juga balik, karena enak juga kacang, lumayan lah ya, gratis-gratis ya kan. Nah, ini saya naik kereta api Gajayana Class Luxury ini saat jembatan Kali Glagah di antara stasiun Linggapura dan Bumi Ayu tuh udah jadi. Jadi itu kedatangan kita di stasiun Purwokerto kemarin tuh agak itu ya, agak awal lebih banyak, dan kedatangan di stasiun Cirebon sebelumnya itu juga lumayan awal. Jadi berhentinya itu di 2 stasiun itu, Cirebon ataupun Purwokerto, cukup lama. Tapi habis Purwokerto ketidur, bangun-bangun Jogja. Lepas Jogja ketidur lagi, bangun-bangun udah mau ke Kediri. Ya udahlah. Untuk penilaian saya pribadi naik kereta api Gajayana kali ini Class Luxury puas sih, lumayan puas ya, karena istri saya juga seneng. Tapi untuk harganya, apabila teman-teman nggak mendesak banget, ini lumayan mahal sih kalau menurut saya. Oke, mari kita siap-siap karena udah mau tiba di stasiun Kediri. Oke, jadi sebelum kita sampai, apabila kita naik kereta kelas luxury, kita pasti mendapatkan hot towel. Jadi hot towel seperti ini tuh untuk refreshment, biar kita seger kembali, karena udah ngantuk juga nih. Wah, bener-bener seger banget. Ini salah satu layanan yang saya suka sih, apabila kita naik kereta kelas luxury seperti itu. Ditambah lagi, kita mendapatkan pengganti kacang. Dedeng, kita dapat coklat. Katanya Mbak Praminya, biar hari-hari kita menyenangkan. Mantep ya, udah coklat kayak gini. Mantap lah. Yeay, udah tiba di stasiun Kediri. Walaupun tiketnya Malang, ini turun Kediri ya. Mas, Mbak, terima kasih banyak. Siap, pelayanannya mantep banget nih. Sampai jumpa lagi ya. Sampai ketemu lagi di kereta api yang lain ya. Masih banyak. Pulang kampung dulu ya kami ya. Sampai ketemu lagi, Mas. Iya, minal aidin wal faizin juga. Sekitar pukul 04.42 sudah tiba di tujuan saya, yaitu di stasiun Kediri, dan kereta api Gajayana masuk di jalur 1. Coba lihat yang turun di stasiun Kediri. Ini ramai banget nih ya. Oke, alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan kami, yaitu di stasiun Kediri. Gimana nih pengalaman naik kereta api Gajayana kelas luxury kemarin malam? Luxury sih, tapi gemelodak.
Cuma pelayanannya bagus, nyaman. Selain gemblodaknya nyaman. Gemblodaknya ini dalam tanda kutip tuh berisik ya. Jadi untuk rangkaiannya ini memang berisik banget. Apalagi kereta api Gajayana kan kecepatannya kan lumayan tinggi nih. Kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi di antara peta-peta tertentu, stasiun-stasiun tertentu itu kayak goyang-goyang gitu rangkaiannya. Goyangnya kenceng banget. Iya. Jadi apalagi waktu dibagikan welcome drink, itu tuh sampai bingung karena kan pakai gelas kaca. Takutnya tuh jatuh pecah kayak gitu. Itu yang memang. Repot. Nah, tapi untuk pelayanannya gimana nih? Pelayanannya dari kan baru naik luxury 2 kali nih. Merasa ada peningkatan gitu. Oh, Jauh gitu. peningkatannya. Lebih nyaman yang sekarang, lebih baik pelayanan yang sekarang, lebih maksimal yang sekarang. Sebelumnya kita naik Argo Lawu Luxury, terus dibanding dengan Gajayana Luxury ini lebih prefer Gajayana ini ya. Ya. Pelayanannya udah ada yang berbeda gitu ya. Next time kita Makin improve. makin Makin, improve. Oke. Next time kita naik yang luxury sleeper. Oke. Gas. Gas. Oke teman-teman, alhamdulillah ini saya sudah tiba di kampung halaman yaitu di Kota Kediri, dan itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api Gajayana kelas luxury dari Jakarta menuju ke Kediri. Pelayanannya udah cukup beda, tetapi harganya yang juga tambah melambung tinggi. Oke, itu tadi merupakan perjalanan saya naik kereta api termahal untuk di Lebaran Idul Fitri tahun 2023 kali ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.